Assalamualaikum teman-teman ATLM semua. Selamat datang kembali di channel Linchan ATLM. Di channel ini saya akan kembali membahas latihan soal-soal teknis ATLM. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya. Tema kali ini yaitu tentang nafza dan golongan darah. Langsung saja ya, kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Pemeriksaan nafza jenis sabu-sabu pada tersangka menggunakan urin. Sabu-sabu termasuk dalam golongan A. Amfetamin, B. Metamfetamin, C. Opiat, D. Cannabis, atau E. Benzodiazepines. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Metamfetamin. Mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama yaitu opiat. Opiat ini termasuk tramadol, oksikodon, fentanyl, metadon, dextrometorphan, meperidin, kodein, dan buprenorfin. Opiat ini berpotensi menyebabkan sindrom serotonin dan harus digunakan secara hati-hati dengan obat lain yang memiliki aktivitas serotonergik. Yang kedua yaitu metamfetamin, disingkat MET dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang desoksin, tetapi juga disalahgunakan sebagai narkotika. Kemudian amfetamin adalah obat-obat yang masuk dalam kategori stimulan sistem saraf pusat atau SSP. Artinya, cara kerja obat ini yaitu meningkatkan aktivitas dopamin dan noradrenalin di otak. Amfetamin kerap digunakan untuk menangani attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Cannabis merupakan nama latin dari ganja. Ganja ini memiliki kandungan terahidrokannabinol atau THC. Penggunaan ganja memiliki pengaruh yang buruk terhadap kesehatan fisik maupun psikis atau mental. Kemudian benzodiazepin adalah obat yang bekerja di sistem saraf pusat dan digunakan untuk berbagai kondisi medis seperti kecemasan, kejang, dan penghentian alkohol. Benzodiazepin bekerja dengan cara memblokir aktivitas berlebihan saraf di otak dan area lain di sistem saraf pusat. Contoh umum benzodiazepin antara lain alprazolam merek Xanax, diazepam merek Valium, dan lorazepam merek Ativan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pestisida yang digunakan untuk membasmi gulma adalah A. Larvatisida, B. Orodentisida, C. Herbisida, D. Insektisida, atau E. Fungisida. Jawabannya yaitu yang C. Herbisida. Mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama, larvasida adalah pemberantas jentik dengan menaburkan bubuk larvasida. Kemudian yang kedua, rodentisida adalah pestisida yang membunuh hewan hama pengerat. Hewan pengerat tidak hanya mencakup tikus dan mencit, tetapi juga tupai, burung kayu, tupai, landak, nutria, dan berang-berang. Yang ketiga, herbisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu atau gulma, seperti rumput, alang-alang, dan semak liar. Yang keempat, insektisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia yang bisa mematikan semua jenis serangga. Kemudian yang kelima adalah fungisida atau pengawal jamur, adalah pestisida yang secara spesifik membunuh atau menghambat cendawan penyebab penyakit. Fungisida dapat berbentuk cair, gas, butiran, dan serbuk. Kita lanjut ke soal nomor 3. Keadaan ditemukan peningkatan kadar asam dalam darah disertai adanya senyawa keton akibat kontrol glukosa dan lemak yang tidak baik pada penderita diabetes mellitus disebut A. Ketoasidosis, B. Gangren diabetik, C. Dislipidemia, D. Hipertrigliseridemia, atau E. Mikroangiopati. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Ketoasidosis. Mari kita lihat ke pembahasan. Ketoasidosis yaitu suatu komplikasi diabetes serius saat tubuh memproduksi asam darah atau keton berlebihan. Gangren diabetik yaitu kondisi matinya sebagian jaringan tubuh karena jaringan tersebut tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup dari sistem peredaran darah. Umumnya, gangren diabetik menyerang bagian tubuh yang letaknya paling jauh dari jantung, termasuk jari-jari, tangan, dan kaki. Yang ketiga, hipertrigliseridemia merupakan istilah ketika tubuh memiliki kadar trigliserida yang tinggi. Kemudian dislipidemia
adalah kondisi di mana kadar lemak atau kolesterol, yaitu LDL, HDL, dan trigliserida tidak normal. Yang terakhir yaitu mikroangiopati, merupakan lesi spesifik diabetes yang menyerang arteriola retina atau retinopati diabetik, glomerulus ginjal atau nefropati diabetik, dan saraf-saraf perifel atau neuropati diabetik, otot-otot serta kulit. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Kita lanjut ke soal nomor 4. Yang bukan termasuk fungsi hepar adalah A. Detoksifikasi, B. Metabolisme dan interkonversi asam amino, C. Mengatur volume darah, produksi dan menyimpan darah, D. Memfiltrasi darah dan mengatur elektrolit darah, atau E. Mengatur kadar glukosa darah dan glikogen dalam keseimbangan. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Memfiltrasi darah dan mengatur elektrolit darah. Ini pembahasannya ya. Fungsi hati yang pertama memproduksi cairan empedu, yang kedua memproduksi protein, yang ketiga membersihkan darah, yang keempat menyimpan nutrisi, yang kelima mengkonversi glukosa menjadi glikogen, yang keenam mengubah amonia menjadi urea, yang ketujuh detoksifikasi obat-obatan, yang kedelapan memecah sel darah merah. Fungsi ginjal yaitu menyaring darah, menyaring dan membuang limbah, mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh, mengatur tekanan darah dan tingkat garam dalam darah, mengatur sel darah merah, mengatur keseimbangan asam basa pH darah, menjaga konsentrasi mineral dan elektrolit, dan menghasilkan bentuk aktif dari vitamin D. Soal nomor 5. Nilai normal retikulosit menurut Winthrop cara basah dan kering adalah A. 0,5 sampai 1,5% dari eritrosit, B. 0,5 sampai 7,5% dari eritrosit, C. 0,5 sampai 1,5% dari leukosit, D. 1,0 sampai 2,0% dari eritrosit, atau yang E. 0,5 sampai 1,5% dari trombosit. Jawaban yang tepat yaitu yang A. 0,5 sampai 1,5% dari eritrosit. Mari kita lihat pembahasannya. Jumlah retikulosit merupakan cermin bagi aktivitas eritrosintetik, artinya dapat menunjukkan baik tidaknya fungsi eritropoietik dalam keadaan tertentu. Bila oleh suatu keadaan patologis atau anemia hemolitik, jumlah retikulosit sangat meningkat mencapai 30-50%, maka keadaan ini disebut krisis retikulositosis. Nilai normal retikulosit menurut Winthrop cara basah atau kering yaitu 0,5 sampai 1,5% dari eritrosit, sedangkan menurut Osgood Wilhelm cara basah atau kering yaitu 0,5 sampai 3,0% dari eritrosit. Eritrosit menurun pada keadaan anemia aplastik, gagal ginjal, gangguan sumsum tulang. Kemudian eritrosit meningkat pada keadaan anemia hemolitik, anemia defisiensi besi, dan thalassemia. Kita lanjut ke soal nomor 6. Alat di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur berat jenis urin adalah A. Termometer dan refraktometer, B. Urinometer dan refraktometer, C. Piknometer dan pH-meter, D. Takometer dan tensimeter, atau E. Fotometer dan urinometer. Jawabannya yaitu yang B. Urinometer dan refraktometer. Pembahasannya, urinometer adalah alat untuk mengukur berat jenis urin. Refraktometer klinis adalah alat screening umum yang digunakan untuk mengukur berat jenis urin dengan volume urin yang sangat kecil. Termometer adalah alat pengukur suhu. Piknometer adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. pH-meter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur pH suatu cairan. Tachometer adalah alat untuk mengukur perputaran mesin dalam satuan RPM. Fotometer merupakan alat untuk mengukur intensitas atau kekuatan cahaya suatu larutan. Soal nomor 7. Satuan dari pengukuran LED metode West-Green adalah A. Gram per dl, B. mm3 per darah, C. mm per jam, D. persen, atau E. pg. Jawaban yang tepat yaitu yang C. milimeter per jam. Pembahasannya, laju endap darah atau LED adalah kecepatan mengendapnya eritrosit dari sampel darah yang akan diperiksa dalam suatu alat tertentu yang dinyatakan dalam milimeter per jam. Soal nomor 8, pengertian dari antigen adalah
A. Zat yang tidak mampu menimbulkan antibodi. B. Zat atau sel baik protein atau karbohidrat kompleks yang bersifat mampu merangsang tubuh untuk membentuk zat antispesifik. C. Zat yang terlarut yang bila disuntikan akan menyebabkan kejang dan kematian. D. Zat yang dihasilkan oleh tubuh sebagai akibat respon tubuh terhadap rangsangan benda atau protein asing. Atau E. Memiliki sifat khusus dan khas bagi setiap individu dan berbeda antar spesies. Jawaban yang benar yaitu yang B. Zat atau sel baik protein atau karbohidrat kompleks yang bersifat mampu merangsang tubuh untuk membentuk zat antispesifik. Kita lihat pembahasannya. Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Di dalam tubuh manusia, antigen bisa berbentuk bakteri, virus, atau bahan kimia tertentu. Antibodi juga dikenal sebagai imunoglobulin, adalah protein berukuran besar berbentuk huruf Y yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti bakteri dan virus patogen. Kita lanjut ke soal nomor 9. Penghitungan jumlah sel pada transudat eksudat menggunakan garis bagi kotak titik-titik dan pengencer yang digunakan adalah titik-titik. A. Kotak leukosit dan pengencernya truk. Yang B. Kotak leukosit dan pengencernya truk pekat. C. Kotak leukosit dan pengencernya NaCl 0,9%. D. Kotak eritrosit dan pengencernya truk. Atau yang E. Kotak eritrosit dan pengencernya truk pekat. Jawaban yang benar yaitu yang C. Kotak leukosit dan pengencer yang digunakan adalah NaCl 0,9%. Pembahasannya, bahan pengencer sebaiknya larutan NaCl 0,9%, jangan menggunakan larutan truk, karena dapat menyebabkan terbentuknya bekuan dalam cairan. Cairan yang berupa transudat biasanya mengandung kurang dari 500 sel per UL. Semakin tinggi angka itu, semakin besar kemungkinan cairan tersebut bersifat eksudat. Soal nomor 10. Pemeriksaan CRP di laboratorium digunakan untuk tujuan A. Mendeteksi adanya infeksi bakteri Salmonella typhi dan Paratyphi. B. Mendeteksi adanya infeksi hepatitis B. C. Mengetahui kehamilan pada seorang wanita. D. Mengetahui adanya infeksi atau radang yang disertai dengan infeksi pneumococcus. E. Mengatur adanya infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus penghasil streptolisin S dan O. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Mengetahui adanya infeksi atau radang yang disertai dengan infeksi pneumococcus. Pembahasannya, tes CRP dapat digunakan untuk membantu menemukan atau memantau peradangan pada kondisi akut atau kronis, termasuk infeksi dari bakteri atau virus. Sekian latihan soal kita pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.